Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Dovi Erlangga, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 76 Jakarta, akan mencoba mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Ya, namun sebelumnya kita harus tahu dulu inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang belum dan telah ada di sekolah dan mencari solusi bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan atau menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja sendiri adalah gabungan dari 5 huruf yang memiliki arti. Yang pertama, B, buat pertanyaan utama. Lalu yang kedua, A, ambil pelajaran. Lalu yang ketiga, G, gali mimpi. Dan yang keempat, J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, A, atur eksekusi. Untuk huruf B yang pertama, buat pertanyaan utama. Di sini bisa digambarkan sebagai tahap untuk membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan dari prakarsa perubahan yang telah dibuat. Lalu ada huruf A, ambil pelajaran. Di sini bisa digambarkan sebagai tahap untuk menggali fakta, memperoleh data, dan melibatkan beragam dan berbagai pihak. Lalu untuk huruf ketiga, yaitu G, gali mimpi. Tahap untuk membuka lebih banyak kesempatan, menjawab pertanyaan yang telah dibuat, dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Lalu huruf yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pada tahap ini, ada gambaran yaitu tahap untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif. Lalu untuk A yang terakhir yaitu atur eksekusi, di sini berisi gambaran sebagai tahap untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Dari metode Bagja yang sudah saya jelaskan, saya memiliki visi sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, inovatif, unggul dalam prestasi, mandiri, dan berwawasan global. Lalu, untuk mendukung visi sebagai guru penggerak, saya memiliki prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan untuk mendukung prakarsa perubahan yang sudah saya buat, saya telah menuliskan rencana-rencana ini pada metode Bagja. Untuk yang pertama, B, buat pertanyaan utama, di mana dalam tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Saya memiliki beberapa pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Dan yang kedua, apa yang harus dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Lalu, ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi setiap potensi yang dimiliki dan yang dikuatkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, menganalisis kekuatan dan potensi sekolah berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Lalu, tahap yang kedua adalah ambil pelajaran, di mana dalam tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, serta melibatkan beragam dan berbagai pihak. Pertanyaannya, yang pertama, sekolah mana yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Lalu, siapa narasumber yang dapat dijadikan mentor dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Lalu ada beberapa tindakan di sini. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan studi banding ke sekolah yang sudah berhasil menerapkan program tersebut. Dan yang kedua, mengundang narasumber yang kompeten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik.
Lalu ada tahap yang ketiga, gali mimpi, di mana dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Dan ada beberapa pertanyaan dalam tahap ini. Yang pertama, apa dampak positif bagi sekolah jika mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berimbas pada meningkatnya prestasi peserta didik? Dan yang kedua, apa hasil yang akan diperoleh sekolah jika mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Dan ada beberapa tindakan yang akan dilakukan dalam tahap ini. Yang pertama, menggerakkan munculnya budaya berprestasi peserta didik di sekolah untuk menunjang peningkatan prestasi sekolah. Yang kedua, membudayakan peserta didik yang mandiri dan berprestasi sesuai potensi yang dimiliki. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik yang berprestasi untuk mengimbaskan prestasi tersebut kepada teman sejawat yang belum memiliki prestasi. Dan tahap yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana dalam tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi. Dan ada satu pertanyaan utama dalam tahap ini, yaitu program apa yang dapat mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Dan ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam tahap ini. Yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan fokus pada potensi dari setiap peserta didik, mencari dan menemukan potensi yang dimiliki setiap peserta didik, melaksanakan dan mengembangkan program prestasi yang rutin, dilaksanakan pada waktu tertentu, dan menggagas program sekolah berbudaya prestasi. Dan kita sudah sampai tahap yang terakhir, yaitu atur eksekusi, di mana dalam tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Ada beberapa pertanyaan dalam tahap ini, yaitu siapa saja yang terlibat pada masing-masing program penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Yang kedua, apa peran mereka pada pelaksanaan program tersebut? Dan yang ketiga, apa indikator keberhasilan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Ada beberapa tindakan dalam tahap ini, yaitu membuat program budaya prestasi dengan struktur penanggung jawab dan pelaksana program berikut dengan pembagian tugas yang jelas, membuat rekam jejak dan rekam progres dari program yang dilaksanakan, dan meningkatnya prestasi sekolah di bidang akademik dan non-akademik sehingga mendorong visi sekolah yang berbudaya prestasi. Ya, demikianlah rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang sudah saya buat dan saya rencanakan dalam bentuk metode Bagja. Semoga prakarsa perubahan dengan metode Bagja yang sudah saya buat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat menuntun setiap anak berdasarkan kodrat potensi yang dimilikinya. Demikianlah presentasi demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi dari guru penggerak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.